Selamat malam pemirsa. Dalam satu pekan ini kita dihebohkan dengan kasus anak oknum pejabat pajak yang pamer kemewahan. Tapi bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya pamer kemewahan, tapi juga dia menganiaya remaja yang masih berusia 17 tahun hingga sekarat. Dan sekarang kasusnya menjalar kemana-mana. Orang tuanya dicopot, bahkan sudah mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Bahkan harta kekayaannya dilucuti oleh warganet. Betul, bahkan sekarang warganet nampaknya seperti menjadi hukum sendiri dan kita akan melihat nanti bagaimanakah jalannya kasus ini karena nampaknya akan ada juga perubahan pasal yang akan dijatuhkan kepada Mario, sang tersangka utama. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami, tapi sebelumnya seperti biasa kami akan perkenalkan dulu yang menyemarakkan catatan demokrasi pada malam hari ini, Universitas Serang Raya. Lebih keras lagi. Jangan mau kalah ini ya, dari Universitas Sutomo. Luar biasa, sudah semangat. Kalau gitu kita juga tak kalah semangatnya untuk memperkenalkan narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bang Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Bang, sekarang udah beda ya titelnya. Kemudian kita juga lagi menunggu ya, Maria ya. Ini yang kursi masih kosong, nanti akan ada yang mengisinya, yakni ada Boni Hargen. Tapi di sisi kiri kita akan perkenalkan ada mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Abdullah Hehamahua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Abdullah. Dan juga ini manusia merdeka teman-teman yang mungkin jadi followernya di Twitter, Bang Saididu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Saididu, pengamat kebijakan publik. Ada siapa lagi, Maria? Dan juga nanti akan tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Bang Dovi Rompas, ini selaku pengacara dari Mario Dandi. Nanti juga akan kita hadirkan juga, kita akan ngobrol juga bersama dengan Bang Luki Hakim, Wakil Bupati Indramayu. Tapi sebelumnya kita akan kemana dulu, Andro? Kita langsung ke Bang Saididu melihat fenomena flexing. Bukan hanya anak pejabat, tapi ternyata harta kekayaan dari orang tuanya, Rafael Aluntri Sambodo, hingga kini masih dicari tahu. 56,1 miliar Bang, yang terdaftar. Lonjakannya sangat fantastis. Anda melihatnya bagaimana Bang? Saya pas terungkap itu, antara gembira dan sedih. Wow. Gembiranya karena ternyata publik masih ada rasa sensitivitas yang tidak menyukai gaya hedonis. Itu yang saya suka. Sedihnya ada anak muda yang salah didik oleh orang tuanya sehingga menjadi rusak seperti itu. Itu nih. Tapi saya begini. Saya ingin membahas sebenarnya gaya hidup hedonis ini penyebabnya apa sih? Kan kira-kira itu, dan bagaimana cara menghindari ke depan. Itu yang saya inginkan. Saya ini pejabat sampai pejabat tertinggi lah di birokrasi. Dan saya paham betul apa penyebab gaya hedonis itu. Saya ceritalah sedikit, saya pernah bayangkan jadi penyebab gaya hedonis adalah protokol. Saya bilang ini, protokol. Dan penikmat gaya hedonis adalah selalu berhindung aturan protokol. Padahal protokol itu dia minta sendiri yang ngatur kau begini, aku pura-pura nanti bilang aturan protokol. Anda bisa bayangkan, saya sekretaris Kementerian BUMN berarti membawai seorang dirut BUMN. Saat itu saya mau terbang ke Palembang. Nomor kursi saya itu nomor 1. Tahu-tahu ada dirut naik, itu bisa digeser oleh protokol, saya menjadi nomor 6. Coba bayangkan saking berkuasanya dirut BUMN karena protokol. Oke, mungkin dirutnya nggak tahu. Jadi saya di belakang duduk aja lihat dirutnya. Padahal pada saat itu saya mau ke BUMN itu. Nyampe saya ngasih sambutan, saya sudah digeser kursinya oleh dirut. Itu betapa kuasanya namanya protokol. Nah, saya ingin sekali menunjukkan bahwa kalau seorang pejabat yang sudah minta dilayani 1, maka istrinya bisa minta dilayani 3. Bobotnya. Anaknya minta dilayani 2. Jadi penyebab hedonis ini adalah bapaknya sebenarnya. Saya melihat begini, kalau saya ke bandara terlalu banyak protokol, ini pasti ada acara ibu-ibu BUMN nih. Kenapa banyak protokol? Justru ibu-ibunya. Ibu-ibunya yang lebih banyak. Nah itu yang. Nah, seorang pejabat, saya selalu menyatakan begini, pejabat yang sudah menikmati jabatan, maka dia sudah membuka pintu jalan sesat. Itu prinsip bagi seorang pejabat.
Bagi saya seorang pejabat yang sudah pakai nyiung-nyiung nilainya depan saya adalah 0. Oke. Itu bagi saya 0. Waktu Pak Harto dulu Orde Baru yang boleh pakai nyiung-nyiung itu di suatu kota adalah pejabat tertinggi di kota itu dan ambulans. Nah, di Jakarta itu hanya Pak Harto dan wakil presiden. Sekarang hampir semua bupati datang dari daerah pun pakai nyiung-nyiung di Jakarta. Sehingga kita betul-betul hidup paling tersiksa itu di Jakarta. Nyiung-nyiungnya banyak kali. Nah, di daerah juga begitu. Jadi saya minta selalu menghindari ini adalah kurangi nyiung-nyiung, protokoler dikurangi. Nah, coba bayangkan kalau datang kita ke pengantin yang tokoh, itu puluhan kali kita mendengarkan selamat datang bapak ini dengan ibu. Orang yang kena penyakit gula itu keringatan nunggu itu foto bersama. Nah, itu semua membuat hedonis. Nah, ya Pak Kiai, ada nasihat orang tua saya begini dulu. Orang masuk neraka itu belum tentu karena nggak punya amal. Tapi karena amalnya sudah habis diambil oleh orang yang marah kepada dia. Anda pakai nyiung-nyiung itu, semua orang yang kau lewati itu marah. Bayangkan kalau rumah Anda di Tenggarang, mungkin 2 juta Anda orang lewati, maka amal Anda setahun habis hanya pakai nyiung. Tapi kan kasus Rafael ini kalau seandainya anaknya tidak berulang nggak akan ketahuan Bang. Itu semua ulah dari ketulah bapaknya ini Bang. Itulah saya bilang, saya bersyukur tadi bahwa ini terbuka. Dan mungkin sekarang ini semua lagi bersih-bersih semua nih, pejabat-pejabat. Tapi janganlah, jangan percaya mereka, jangan percaya mereka. Jadi saya bilang begini, nah yang penyakit juga itu penyakit menurun loh, namanya pejabat hedonis. Karena begini, seorang pejabat penikmat jabatan hanya mengangkat bawahan yang juga penikmat jabatan. Itu pasti. Dan pada saat pejabat penikmat jabatan itu naik menjadi pejabat itu, maka dia balas dendam. Aku kan puluhan tahun menjadi pelayan, maka layanilah aku sekarang. Itu regenerasi terjadi itu. Jadi kalau ada, saya minta Bu Sri Mulyani periksa semua, dibawa Dirjen Pajak itu. Dirjen Pajak itu, saya ketakutnya sudah terjadi berkembang biak tuh, bahwa yang bisa naik adalah orang-orang yang bisa bergaya hedonis. Itu, tapi apakah itu kemudian harus digeneralisasi Bang? Tidak. Saya menyatakan orang yang penikmat jabatan hanya akan mengangkat pejabat bawahannya menjadi kepercayaannya yang penikmat jabatan juga. Nggak mungkin orang yang tidak suka penikmat jabatan disuruh jabatan, kan dia harus melayani. Aku dan ibu mau berangkat, maka siap Pak, beres Pak. Nah, itu kan pada saat dia naik nanti orang ini yang beres-beres terus, maka dia juga minta anak buahnya beres. Abang waktu jadi pejabat begitu enggak? Saya nggak mungkin cerita kalau ini, Mas Teddy, enggak. Saya mau nanya aja. Enggak. Yang saya hindari adalah lewat VIP. Itu saya hindari karena saya tidak mau dosa saya diambil. Sampai istilahnya begini. Saya datang ke pengantin pun, dulu saya nggak pernah lewat VIP Pak. Kenapa? Itu nanti kita masuk neraka gara-gara kita lewat VIP karena ada pengantin. Istri saya sampai nanya, kenapa Pak? Udah, kita ini amalnya belum tentu banyak. Nanti habis gara-gara itu. Nah, dan saya bilang katakan, sekali Anda menikmati jabatan, maka Anda menjadi candu, dan Anda masuk jalan pintu sesat, dan Anda akan mempertahankan jabatan itu karena Anda akan takut kehilangan jabatan itu. Tapi kan itu posisi Bang. Kalau untuk Rafael Alun Trisambodo ini secara posisi Kabak Umum di Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil itu wajar tidak punya harta sebanyak itu Bang? Wajar nggak Bang? Saya begini, di pajak itu ada 2 sebenarnya yang orang kaya. 1 yang merangkap konsultan pajak, 2 menjadi penghubung wajib pajak, pembayar pajak dengan pengatur pajak. Nah, Biro Umum ini kira-kira pengatur ini. Jadi saya minta Kementerian Keuangan tuh mengecek, karena Biro Umum itu kan ya mengatur semua, ya kemana-mana tuh, mengatur dirjen, mengatur pimpinan, mengatur apa. Nah siapa tahu ini jadi pengatur, kau ketemu si A, kau ketemu si B, kau ketemu si C. Karena mereka yang kaya kan sebenarnya mereka udah kaya, semua kaya. Yang kaya tidak normal itu adalah yang merangkap konsultan pajak, tanda kutip konsultan pajak tuh. Ya memberitahu akal-akalin dari sini apa segala gitu ya. Yang kedua adalah penghubung wajib pajak dengan pejabat pajak. Nah, Biro Umum ini kan tidak ada hak kewenangannya untuk memeriksa pajak. Ya kan, Pak? Kewenangan dia adalah mengatur rumah tangga. Sepertinya ada rumah tangga yang sedang diatur. Seandainya saya di sana, maka rumah tangga itu aku periksa semua.
Karena yang mengatur rumah tangga yang sudah tidak normal. Aku akan periksa semua. Iya. Yang rumah tangga, tempat pengatur rumah tangga ini tidak normal gitu. Tapi kan nampaknya kayak gara-gara satu orang kemudian mengeneralisasikan semua anggota Dirjen Pajak begitu dan juga jajaran pajak lainnya. Bang, tadi Anda sepakat juga dengan pernyataan ini bahwa siapapun yang kemudian berkuasa mengangkat orang pasti akan kemudian berbalik juga pada saat dia berkuasa. Ya nggak semua kan harus begitu. Tapi menurut saya begini ya, sebelum saya masuk pada tema ini, saya mau cerita sedikit bahwa beberapa tahun lalu saya menjadi konsultan lah di salah satu calon kepala daerah. Bukan konsultan pajak ya Bang, bukan. Enggak. Konsultan komunikasi, konsultan politik. Ya, jadi suatu malam kita lagi diskusi, dia bilang, Mas, besok ini tim saya mau cari mobil, beberapa mobil yang saya nggak perlu sebut merek ya. Intinya mobilnya itu yang hitungannya bukan mewah. Rubicon bukan, Rubicon. Bukan. Oke, bukan. Dia punya Rubicon. Saya tanya untuk apa? Supaya ketika turun nanti kelihatannya saya biasa-biasa saja. Saya bilang, itu tim kamu dipecat aja, saya bilang. Karena apa? Ketika kamu turun, orang udah tahu kamu punya uang. Tapi ketika kamu turun ke sana dan berpura-pura nggak punya uang, nah itu malah menjelek-jelekan dirimu sendiri, saya bilang. Nah, ini kan sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini akhirnya sekarang timbul. Bukankah kemudian menjadi suatu hal yang etis kemudian mendekatkan diri bersama dengan masyarakat, merakyat dan lain-lain begitu Bang? Itu kan kalau kita orang politik ya, kita tahu lah bahasa-bahasa begitu gitu. Itu bahasa-bahasa bunga gitu kan. Yang sebenarnya nggak jujur juga. Tapi intinya gini, saya mau cerita bahwa berhubungan dengan judul hari ini soal pamer ya. Jadi saya 2 hari lalu itu ya statement saya ada di beberapa media saya ngangkat. Intinya adalah saya pada posisi mempertanyakan para menteri, ya, yang tiba-tiba bicara memanfaatkan kasus ingin menjadi pahlawan, ingin disanjung oleh para netizen maupun masyarakat awam. Ya, kenapa? Apakah tidak boleh saya tanya? Ya, seseorang itu punya motor gede. Apakah seseorang tidak boleh ya bersenang-senang dengan dengan harta yang dia punya? Apakah orang tidak boleh ya menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tujuannya bukan untuk pamer juga? Karena kan kalau kita bicara pamer ini kan nggak ada, ini masih bias. Karena pamer itu bisa jadi pandangan seseorang yang menganggap itu pamer. Pak Said Didu ya, sempat ada orang yang tag ke saya, abang itu lagi ada di rumah, kalau nggak salah ya, pernah ya, rumah beliau bagus. Apakah beliau pamer? Enggak, beliau menunjukkan sesuatu, tapi orang akan bilang pamer, gitu. Gak ada maksud padahal Bang ya. Ya kan, pamer itu coba kita lihat KBBI, pamer itu kan sebenarnya pandangan orang, prasangka orang, ya. Atau saya dengan Pak Abdul Somad, saya bertentangan dengan beliau pemikirannya. Tapi ketika beliau naik moge gede, orang protes, saya bilang apa urusan Anda, gitu. Dia punya hak untuk melakukan itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus yang si David ya, David itu ketika dia mengendarai yang motor Mario Dandi yang pelaku kan. Oh sorry, Mario ya, Mario Dandi. Ada nggak yang tahu bahwa dia anak orang pajak? Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Tapi ketika kasus itu ada, orang tahu, netizen tahu, tiba-tiba mereka mempertanyakan hartanya si siapa? Bapaknya. Seharusnya saya bilang sebagai menteri, sebagai tokoh, sebagai pejabat, itu harusnya mengatakan bahwa hey, kalian jangan sampai memvonis seseorang sebelum ada keputusan sebelum ada putusan hukum. Ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah mengamini seolah-olah netizen itu adalah vonis hukum. Netizen. Ya. Apa yang dilakukan oleh para menteri sekarang ini saya lihat adalah mengamini supaya apa? Supaya, dan bahayanya saya bilang ya. Bahayanya adalah
tadinya kan orang berprasangka. Ketika diaminkan oleh para pejabat, akhirnya timbul sekarang ini. Orang mengatakan, oke, tadi saya berprasangka, tapi sudah diaminkan oleh menteri ini. Artinya ini benar, dan muncullah sekarang ada orang bilang, gue gak mau bayar pajak. Apakah artinya kemudian juga Anda membenarkan tingkah laku dari Mario, Bang? Begini, setiap orang, kalau Mario, sorry, yang pelakunya. Mario Dandi. Oh jelas, baca di media, saya bilang itu tindakan biadab. Ya. Itu harus diproses hukum. Ya. Itu enggak, saya berbeda pandangan, tapi kalau untuk soal pemukulan saya yakin kita sama semua, ya, bahwa kita mengecam hal itu. Tapi ketika ya itu beralih kepada orang tua dari si anak ini dan akhirnya sudah ada vonis, dan ini yang bahayanya saya bilang. Akhirnya sekarang ya ada beberapa masyarakat awam ini sudah mulai bilang, gue nggak mau bayar pajak. Nah, lalu mulailah para menteri bilang, jangan begitu, nggak semua orang begitu. Padahal yang menyebabkan orang berpikir seperti itu ya mereka, gitu. Jadi nyalain netizen nih, Bang? Enggak, coba dicek. Saya bilang saya tidak menyalahkan netizen, ya. Saya menyalahkan para pejabat itu yang mengamini pemikiran netizen, ya. Prasangka itu akhirnya diaminkan sehingga netizen menganggap, wah ini benar. Prasangka mereka benar. Nah, ketika mereka sudah bereaksi untuk tidak membayar pajak, tiba-tiba mau jadi pahlawan lagi, enggak semuanya gitu. Tapi kan memang ada Padahal, surat edaran, enggak, Bang Teddy, ada surat edaran bahwa sebenarnya penyelenggara negara PNS itu tidak boleh menunjukkan hidup mewah dan harus memiliki rasa empati kepada masyarakat. Makanya. Sesaat lagi ditanggapi Bang Teddy. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Kita sudah melibatkan yang ada Wakil Bupati Indramayu, Maria ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Luki, tapi usai jeda sesaat lagi pemirsa. Nah, kita lanjutkan Bang Teddy, bukan begitu. Namun kan memang sudah ada surat edaran yang mengatakan bahwa PNS memang kemudian diwajibkan untuk tidak memiliki gaya hidup yang berlebihan, begitu loh Bang. Ya, Secara etis. enggak ukurannya apa gitu saya tanya. Itu bisa diperdebatkan. Orang nih, orang sudah biasa, dia senang moge misalnya gitu ya, dari dulu. Terus ketika dia jadi pejabat dia melakukan itu, apa salahnya? Jangan diekspos mungkin Bang. Ada SE nomor 13 tahun 2014 Bang ekspos Menpan itu RB. seperti apa nih? Dia lagi jalan nih. Saya kemarin itu lihat ada foto, ada salah satu pejabat di foto orang, terus ditampilin, ya. Padahal dia tidak mengekspos dirinya, dia pengen jalan-jalan gitu. Apakah di negara ini kebebasan orang untuk melakukan hal itu mulai dibatasi? Ya, dengan apa pemikiran yang mohon maaf, jangan kita ngelihat terlalu tinggi lah, kita ngelihat di kampung-kampung lah ya. Ada orang ibu-ibu keluar, dia pakai emas gitu ya, dia pengen menghadiri suatu acara, dia harus tampil terlihat menarik ya, untuk menghormati tuan rumah. Ada orang-orang di pinggir-pinggir itu ngomongin sombong amat gitu ya. Bang ini boleh. Silakan Bang. Saya sepaham, tapi begini. Seorang memilih menjadi pejabat publik, maka dia harus patuh kepada etika pejabat publik. Itu pilihannya. Betul. Jadi kalau Anda mau hidup hedonis, janganlah menjadi pejabat publik. Itu pilihan kok. Jadi tidak ada orang dilarang pejabat. Seperti saya Didu, 30 tahun di dalam, saya bisa menjaga diri. Tidak hedonis. Maksud saya beginilah, itu pilihan. Jadi jangan juga pejabat publik mau bebas seperti pengusaha. Kalau pengusaha terserah. Meskipun mampu ya. Meskipun mampu, karena itu namanya ada etika pejabat publik. Mungkin itu yang perlu kita ini kan. Ya, tapi maksudnya saya senang aja. Itu bisa diperdebatkan. Dia bisa, itu tapi bisa saya beginilah. Kalau Anda sudah mau gaya bebas, gaya hedonis, gaya tidak mau terbuka hartanya, maka janganlah menjadi pejabat publik. Nah itu hal yang lagi gitu loh. Itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang begini, kalaupun nanti bapaknya si Mario ini ya diperiksa dan memang dia melakukan penyelewengan misalnya ya sudah, artinya yang bakal dipertanyakan adalah dari pihak kementerian juga. Kemana selama ini pengawasan? Beginilah. Kemana selama ini pengawasan? Ya, setuju. Ya? Beginilah, mari kita bersyukur. Tunggu. Apakah reaksi-reaksi ini timbul ketika ada sesuatu kejadian
ya kejadian-kejadian yang mendapat perhatian publik sehingga akhirnya para pejabat berlomba-lomba untuk menjadi pahlawan di mata. Saya juga nggak setuju itu. Ya, Saya cuma tapi faktanya itu terjadi sekarang. Saya cuma begini, saya happy karena netizen publik sudah berani menghukum tanda kutip pejabat publik yang tidak sesuai dengan etika pejabat publik. Itu yang harus kita syukuri. Ya memang gini, makanya saya bilang bahwa kita para pejabat itu jangan melihat tidak menyalahkan kami, saya pun tidak menyalahkan netizen atau masyarakat awam. Tapi ketika para pejabat ini harusnya mengerti bahwa ini negara hukum, mereka harus memberikan pendidikan politik ya kepada para masyarakat bahwa kalian jangan menuduh atau memvonis seseorang sebelum ada putusan hukum. Tapi yang terjadi sekarang adalah ya mungkin karena mau 2024 ya akhirnya mulai melenceng lah. Sebentar Bang, kok sudah masuk 2024 Bang? Ini kasus lagi hot-hotnya Bang. Bukan, maksud saya bilang gini, kelakuan lah tingkah laku mereka yang akhirnya dalam tanda kutip mengamini omongan netizen masyarakat awam seolah ya artinya bahwa mereka supaya dipuji lah. Tapi kan bongkar ala netizen ini punya data juga Bang. Mereka langsung ngechat begini, apapun itu kita harus hormati. Seseorang memiliki harta ya itu haknya dia. Selama harta itu didapatkan dengan cara yang benar ya silakan aja. Tapi ketika ya hanya gara-gara dia seorang pejabat di sebuah instansi lalu dianggap sudah jelek aja kalau orang melihat pakai Rubicon dan segala macam. Bukankah kemudian seorang pejabat publik juga harus mematuhi aturan yang ada Bang? Seperti misalnya surat edaran dari Pan RB yang tadi rekan saya sampaikan, itu paling tidak pada surat edaran nomor 13 tahun 2014. Bunyinya pada ayat kedua, tidak memperlihatkan kemewahan dan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Gini. Saya bawa mobil lah, ya. Kalau orang bilang waktu mobil kayaknya keren. Tapi karena kita sudah tiap hari bawa itu kita anggap udah biasa. Ya. Apalagi nih orang dia bawa mobil atau bawa motor dari dia masih muda, dia seneng. Terus ketika dia menjabat sesuatu terus akhirnya dia harus mengungkung dirinya gitu untuk membatasi diri aja karena ada orang lain yang tidak mampu. Ini kan nggak fair juga gitu. Sebenarnya kalau hartanya wajar tidak masalah Bang. Tapi makanya saya bilang indikasi janggal itu yang makanya saya bilang diperiksa lah. Jangan kayak orang kebakaran jenggot tiba-tiba. Tapi sudah ada vonis, mohon maaf. Seolah-olah menjadi pembenaran bahwa orang itu salah gitu. Ini yang nggak benar. Gitu. Bang, kita langsung ada Bang, ini ada pejabat langsung Maria, dikenalkan Maria. Kang Lugi Hakim, selamat malam, assalamualaikum. Wakil Bupati Indramayu. Waalaikumsalam, selamat malam untuk semuanya di studio dan yang menyaksikan ini. Betul, kita tentu kenal betul siapa Kang Lugi Hakim begitu ya pada saat berada di dunia selebritas kemudian memasuki dunia politik dan menjadi Wakil Bupati Indramayu. Adakah perubahan gaya hidup Kang Lugi? Ya tentu sebagai artis kita mendapatkan honor, lalu kita bayar pajak, lalu kita bisa berekspresi seperti sesuka kita. Lalu ketika kita menjadi seorang pejabat publik, tentu harta kita dilaporkan LHKPN, harus jelas semua dapatnya dari mana. Lalu juga ada aturan-aturan dan juga ada asas kepatutan dalam bersikap maupun dalam mengekspresikan diri. Tentu akan ada perubahan dari ekspresi seorang artis, selebritis, pemain sinetron, penyanyi ketika menjadi pejabat publik. Karena itu tadi bahwa memang tidak salah kalau misalnya saat ini saya mohon maaf. Sekarang gue ngomong lu mau ngapain lo? Yo, nggak bisa begitu lagi. Itu tidak melanggar aturan, tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada KUHP yang kita langgar. Tapi sebagai asas kepatutan tentu harus ada perubahan. Dan saya setuju juga bahwa kita harus memahami nuansa hati masyarakat. Empati itu harus dijunjung setinggi-tingginya. Walaupun mungkin gaji saya bisa mampu untuk membeli makanan yang makannya kelihatan sederhana, tapi ketika masyarakat sedang posisi ekonominya sedang sulit, lalu saya memamerkan di media sosial dengan makan makanan yang enak, lalu luar biasa ekspresif, tidak ada aturan dilanggar. Tapi bagi saya itu adalah sebuah ketidakempatian terhadap nuansa hati masyarakat. Kang Luki, Kang Luki, bisa mungkin langsung dibeberkan. Anda ketika sekarang masih menjabat menjadi Wakil Bupati Indramayu, fasilitas yang didapat, tunjangan, gaji, apakah memang cukup fantastis dan bisa berpotensi dianggap publik tidak wajar?
Sebenarnya kalau misalnya hanya untuk memamerkan saja kita bisa mencari-cari untuk pamer, tapi untuk hidup yang tidak wajar menurut saya tidak bisa. Artinya pendapatan seorang kepala daerah yang resmi, yang terdaftar, yang tercatat itu tidak akan bisa mengalahkan menurut saya sebagai pemain sinetron yang stripping setiap hari. Katakanlah satu sinetron, satu honor dapat, satu episode dapat sekitar 35 juta. Dikali berapa? Artinya tidak akan bisa kekejar itu. Nah pertanyaannya, ketika seorang pejabat memamerkan sesuatu, dia harus bisa membuktikan bahwa barang itu dilaporkan di LHKPN. Tapi kalau tidak, pertanyaannya, ini bukan punya saya, punya saudara saya, kenapa Anda pakai terus? Apakah ini ada potensi gratifikasi? Bisa saja kita pinjam, tapi kan pinjam itu dalam gray area, apakah itu gratifikasi atau tidak, ada penyelewengan atau tidak. Tentu nanti harus ada pembuktian dari inspektorat dan tentu mungkin aparat hukum yang terkait. Tapi bahwa sebagai seorang bupati sekalipun, kalau kita lihat anggaran yang diterima, yang take home pay-nya lah, walaupun fantastis kalau dilihat dari masyarakat yang menengah ke bawah, tapi dibicara terhadap compare to pengusaha, real estate ataupun selebritis artis, menurut saya masih tidak bisa memungkinkan untuk bisa sampai beli moge beberapa dan mobil-mobil mewah. Menurut saya itu harus jelas dapatnya dari mana, kecuali memang itu harta yang sudah dilaporkan sebelum menjabat. Kang Luki, artinya kalau kemudian seorang pejabat, seorang ASN begitu ya, memang memiliki penghasilan yang sah, halal dan bisa membeli berbagai barang-barang mewah, itu artinya sah-sah saja kemudian mereka memamerkan hal itu? Tidak. Oke. Sah mereka memiliki, tapi ketika mereka memamerkan dalam konteks hedon, menurut saya itu melanggar azas kepatutan karena sudah ada surat edarannya bahwa kita tentu harus menjaga behavior, tata ngomong kita saja, gunting rambut saja kita tuh diatur dalam azas kepatutan. Maaf, tadi saya sudah katakan, kalau sekarang tiba-tiba saya ngomong gue, lo, yo, apakah masih patut saya melakukan hal seperti itu? Kan tidak ada aturan yang dilanggar, apalagi ketika saya memamerkan. Dalam konteks estetika bisa saja, memang rumah saya kebetulan indah, dan saya difoto di rumah, tapi ketika dia sudah mulai jumping motor, atau mulai melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu pamer ataupun sekedar lifestyle atau memang benar-benar tidak disengaja memang terlihat seperti apa adanya. Tapi kalau pamer kan akan terlihat. Dan itu sangat menyakiti hati rakyat ketika rakyat saat ini sedang susah dan pejabat konteksnya pajak misalnya. Pajak itu satu yang sensitif sekali. Orang tuh enggan membayar pajak. Lalu tiba-tiba melihat seperti itu kan gitu. Tapi Kang Luki kemarin sempat bilang katanya tunjangan makan sebulan 100 juta. Itu uang dari mana itu Kang? Katakan ya secara nominal gaji itu menjadi mewah kalau kita nganggur. Jabatan wakil kan jabatan banyak nganggur kan itu menjadi mewah. Tapi bukan berarti saya merasa bahwa ini terlalu banyak untuk saya. Ini terlalu banyak untuk orang yang nganggur, dibayar oleh rakyat nganggur itu terlalu banyak. Tapi kalau bicara pendapatan dari sisi pemain sinetron atau apa, menurut saya itu tidak besar, itu malah termasuk kecil gitu. Tapi compare tuh kewenangan wakil menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 66 itu menyatakan bahwa wakil bupati itu tugasnya itu hanya membantu bupati. Jadi kalau bupati tidak minta dibantu maka dia nganggur. Apakah patut seorang yang nganggur mendapatkan fasilitas sebesar itu? Walaupun itu sah. Saya pribadi punya standar bahwa orang yang nganggur, pejabat yang nganggur tidak pantas mendapatkan fasilitas dan harta yang segitu banyak. Ya, Bang Boni. Anda sepakat juga Bang, Anda juga pernah menjabat sebagai komisaris dari LKBN ya kan? Ya, thank you Maria. Baik, saya sih pengen bicara dalam perspektif ilmiah ya. Kebetulan pagi tadi saya dapat satu buku bagus, ini judulnya ini The Story of Simplicity, tentang kisah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suyanto. Jadi kisah kesederhanaan. Ini tentang bagaimana jasa, peran, tugas di dalam mengabdi bagi negara. Ya tanpa ada penghargaan yang harus diselebrasi secara terbuka, dipamer enggak. Menurut saya memang begitulah sikap seorang public official, pejabat publik di dalam berdemokrasi. Ya karena secara teoritis etika jabatan mengikat setiap pejabat publik untuk patuh kepada baik itu moral individu maupun moral sosial. Jadi aturan yang dibuat oleh negara, tadi ada surat edaran misalnya di konteks kita, itu kan hanya instrumen hukum. Tapi poinnya adalah pentingnya seorang public official menegakkan prinsip moral individu maupun sosial.
Nah, kita balik misalnya kepada teori hierarki tanggung jawab moral menurut Waldo misalnya. Ada 12 tingkatan itu adik-adik mahasiswa. Pada tingkat teratas, tanggung jawab moral seorang pejabat publik itu kepada konstitusi. Itu nomor 1. Lalu disusul itu kepada negara. Terus turun ke bawah itu, masyarakat, institusi. Diri sendiri itu terakhir, urutan terakhir. It means bahwa secara moral ketika orang dipanggil untuk menjadi pelayan publik, dia dipanggil untuk menjadi pelayan. Maka dia bukan seorang bos. Dia bukan seorang yang jawara, jagoan, yang harus dipuji, enggak. Meskipun dirinya berasal dari seorang bos misalnya. Meskipun, dari manapun dia berasal. Nah, saya dari awal sangat mengapresiasi Pak Joko Widodo, kemudian menjadi presiden 2 periode, karena itu prinsip kesederhanaan dan integritas dalam hal kesesuaian antara kata-kata dan tindakan di ruang publik. Nah, itu yang membuat bagi saya teladan yang positif bagi pertumbuhan demokrasi maupun bagi kemajuan masyarakat. Kalau fokus pada figur Rafael Alun Trisambodo, dalam konteks yang kita diskusikan malam ini, pertama saya selain marah, kecewa dengan kelakuan David misalnya sebagai anak muda, Mario misalnya yang mukul orang ya. Tetapi ada positifnya, ada blessing in disguise di dalam aksi ini, bahwa dengan begitu akhirnya kita tahu, oh bapaknya pejabat pajak, oh bapaknya punya motor besar, oh bapaknya punya kekayaan sekian dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat semua tahu perilaku, kelakuan, sifat, watak dari banyak pejabat kita yang seperti ini. Ya, tetapi orang tidak tahu mau bicara kemana, di mana salurannya orang nggak tahu. Ya, akhirnya begitu muncul kasus begini dan media menyoroti, semua orang rame-rame pasti menyerbu, apalagi ada ruang media sosial. Nah, bagi saya ini satu refleksi yang positif. Ya, bagi teman-teman di Direktorat Pajak, jangan melihat ini sebagai serangan, tetapi harus dilihat sebagai otokritik. Ya, dan juga para pejabat di institusi yang lain. Tentu. Kita semua dipanggil oleh sejarah untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri atau menyombongkan diri. Apalagi kembali pada perspektif etik, ya, seorang pejabat publik tidak bisa menampilkan gaya hidup yang kontras dengan gaya hidup mayoritas rakyatnya. Jadi kalau orang masih Mengapa, susah, Bang? masih Tadi kan Bang Teddy nggak boleh secara moral. Saya bicara moral ya, karena kita bicara etika jabatan. Kebetulan saya memang sekolah di bidang itu juga ya. Etika jabatan itu kan menuntut kita untuk menyelaraskan sikap perilaku kita dengan konteks sosial. Karena kekuasaan itu milik rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat kan di situ. Kedaulatan dikonversi melalui sistem pemilu dalam demokrasi menjadi kekuasaan di tangan pejabat. Tetapi hakikatnya itu tetap kedaulatan rakyat, milik rakyat. Maka implementasi dari kekuasaan harus berdasarkan dan untuk kepentingan rakyat. Anda sepakat Bang Teddy? Ya kan saya udah bilang tadi, selama masih pemikiran, ya boleh-boleh aja. Bang Boni mau mikir begitu, netizen mau mikir begitu, nggak apa-apa. Tadi pejabatnya langsung loh Bang, Iya, Kang Luki Bang. Hakim yang komentar. Ya kalau Kang Luki Hakim itu bicara setelah dia merasa tidak dipergunakan oleh bupatinya gitu. Itu beda konteks. Nanti itu bisa saya jelaskan panjang lebar gitu. Belum lagi pelanggaran beliau kalau seadanya, kenapa harus melaporkan ke media sosial? Kenapa secara aturan harusnya ke gubernur gitu? Ya tapi itu nantilah, ini beda konteks gitu. Ya. Tapi itu sepihak Bang, nanti Ya, akan dijawab. itu beda konteks. Makanya saya bilang, yang tadi saya mengatakan bahwa kalau benar ya bahwa ada pejabat yang akhirnya mempergunakan ya kewenangannya untuk mengakali sehingga dia menjadi kaya, mendapatkan dana, itu harus diproses hukum. Tapi jangan belum apa-apa kita sudah memvonis dia gitu. Masyarakat boleh memvonis dia, tapi pejabat ya, para menteri dan yang lain harusnya ya meletakkan itu pada porsinya gitu. Itu sih poinnya. Ada proses hukumnya ya, ada iya koridornya ya dong. Bang Teddy. Baik, kita ke Pak Abdullah melihat bagaimana pengalamannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau sekarang memang jadwalnya besok Pak, KPK akan memeriksa Rafael Alun Trisambodo ini karena dugaan indikasi ada kejanggalan harta yang dimiliki yang harusnya sudah dilaporkan sejak tahun 2012 Pak. Saya mau mulai dari filosofi hukum, dari proses pelaporan kekayaan yang kita kenal dengan LHKPN.
bermula dari TAP MPR Romawi 11/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. TAP MPR ini melahirkan dua undang-undang. Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Maka lahirlah KPKPN, Komisi Pemeriksa KKN Penyelenggaraan Negara, tahun 2001. Saya salah seorang wakil ketua. Kami yang susun LHKPN itu. Saya ingat itu 30 halaman. Dan itu bisa menjerat semua apa saja aspek. Tapi setelah di KPK, saya sebagai penasehat, itu agak disingkatkan, sehingga tidak bisa menjaring. Dalam Undang-Undang 28 itu, orang tidak dilarang kaya, tidak. Tapi mau ditahu dari mana kekayaannya, kemudian kemana digunakannya. Nah, sehingga isi LKPN itu pertama ada harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian rekening dan seterusnya. Rafael itu punya 8 bidang tanah, yang itu sekitar 40 lebih miliar. Nah itu, kalau itu saya bisa paham karena dia mungkin beli waktu puluhan tahun yang lalu. Kemudian NJOP naik, bisa naik seperti itu. Tapi kemudian persoalannya adalah kenapa misalnya mobil dan motor mewah itu tidak dilaporkan. Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN dan 8 tahun di KPK, kalau orang laporkan pasti ada dokumennya. Mesti ada dokumennya. Apakah dokumen itu asli, dokumen tidak asli, itu lain cerita. Tapi ada dokumennya. Sehingga demikian maka bisa. Saya memeriksa seorang mantan Kajati, dokumennya setinggi begini. Saya tanya, Bapak dapat rumahnya dari mana? Oh, rumah itu saya beli karena mobil saya ini saya jual. Maka beli itu. Dia bisa urut itu. Seperti itu. Jadi ada dokumennya. Kalau tidak dilaporkan berarti tidak ada dokumennya. Waktu kami susun LHKPN itu, ke atas 2 tingkat, ke bawah 2 tingkat, ke kanan 2 tingkat, ke kiri 2 tingkat. Jadi saya, bapak saya, kakek saya. Kemudian anak saya, cucu saya. Ke kanan, saudara, kemudian kemenakan. Sini ipar, kemenakan. Ketika di KPK, karena terlalu rumit, dipersingkat. Sehingga hanya 1 tingkat. Saya, bapak, dan anak. Jadi kalau misalnya saya simpan atas nama kakek saya atau cucu saya, tidak diketahui. Kalau disimpan atas nama sepupu, kemudian sepupu dari istri, tidak diketahui. Itulah yang sekarang, yang saya setuju dengan beliau bahwa itu harus ditelusuri. Mobil mewah itu, kan mobil itu kan harga 1,8 M. Gaji beliau, take home pay, itu 50-an juta 1 tahun, 1 bulan. Dan Pak Bambang izin. Dan bagusnya Maria, ini sekarang kan KPK juga melakukan terobosan, bertindak lebih proaktif, ya, dengan ada seruan dari Ketua KPK Pak Firly bahwa semua penyelenggara negara pada level apapun harus berikan laporan harta kekayaan. Memang sudah seharusnya maksimal tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Artinya bahwa KPK sendiri ingin betul-betul terdepan di dalam menjaga, mengontrol supaya ada transparansi. Artinya masyarakat di sini yang monitor. Baik. Nah ini bagus. Coba ya. Itu yang tadi ada kata statement beliau itu ada benarnya bahwa berarti Menteri Keuangan gagal mengawasi atau memberikan perintah kepada Irjen untuk inspektorat untuk mengontrol karena ada 1.300 orang yang tidak melapor dan itu jelas berarti memang atasannya yang salah. Jadi menterinya kenapa 1.300 orang tidak melapor? Sebenarnya dalam Undang-Undang 28 itu PNS semua tidak melapor. Cuma secara vertikal dari presiden sampai wakil bupati, wakil wali kota, secara horizontal BUMN, BUMD, kemudian bank, kedutaan dan seterusnya dan pejabat eselon 1. Itu yang wajib. Tapi kemudian keluar PP tahun 2019 yang menetapkan semua PNS, ASN harus melaporkan. Sehingga begitu kalau hari ini ada 1.300 orang khusus di Kementerian Keuangan tidak melaporkan berarti menteri yang salah. Seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Nah jadi kembali kepada persoalan gaya itu, maaf saya setuju dengan beliau karena etika pejabat publik. Jadi 3 tahun lalu jubir Perdana Menteri Jepang hadir dalam satu jamuan makan mewah
ribut, kemudian beliau mengundurkan diri. Karena itu etika, saya 15 tahun di Malaysia, saya menemukan menteri besar di sana, di sini gubernur Kelantan. Dia punya gaji, Kelantan itu satu provinsi kaya di Malaysia. Itu dia pakai pakaian biasa, makan satu lauk. Jadi saya tanya kenapa? Ya saya bisa makan apa saja, tapi kan saya harus punya sense of crisis, rasa kepedulian kepada rakyat seperti itu. Maaf saya Muslim, saya minta maaf kepada non Muslim. Umar itu jadi khalifah, punya ribuan hektar dari hasil gonima, ratusan onta hasil gonima, tapi dia makan tidak pernah lebih dari satu lauk. Tidak pernah lebih dari satu lauk. Jadi bagaimana sense of crisis, kepedulian ketika rakyat sedang, apalagi seperti sekarang. Tapi kalau Rafael sekarang sudah meminta maaf, menyesali perbuatan karena anaknya telah membuat kegaduhan, bahkan mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Dalam hukum, misalnya korupsi, mengembalikan harta tidak menggugurkan pidana. Jadi tadi betul, proses hukum harus lakukan seperti itu. Sehingga kemudian, karena itu maka sejak saya masih di KPKPN sampai KPK, kita nuntut tentang penyitaan aset yang tidak dilaporkan. Kalau itu ternyata tidak dilaporkan, kemudian tidak halal, tidak sah, dirampas seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kemudian mereka hati-hati untuk membelikan dan seterusnya. Nah, kalau kondisi hari ini dibiarkan, maka kemudian akhirnya semua pejabat akan bertingkah yang sama seperti itu. Oh nanti kalau sudah baru. Padahal di dalam Undang-Undang 28 itu memang tidak ada sanksi. Tadi karena soal molar, sanksi pidana tidak ada. Tapi dalam Undang-Undang ASN sekarang ada sanksinya. Ada sanksinya. Baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, demotivasi dan terus sampai dipecat. Itu Undang-Undang ASN. Sehingga dengan begitu mau dan tidak mau. Meskipun Undang-Undang 28 tidak menetapkan sanksi, tapi Undang-Undang ASN yang terakhir dalam sistem hukum yang terakhir itu berlaku memasukkan yang sebelumnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka seharusnya waktu saya masih di KPKP dan KPK, kita minta agar supaya seseorang mau diangkat jadi satu jabatan, laporkan dulu kekayaannya. Laporkan dulu kekayaan. Baik untuk BUMN, BUMD atau jabatan struktur apa saja di kementerian, laporkan dulu. Dicek dulu, kalau memang betul kekayaannya tidak bermasalah, oke, kemudian promosi. Jadi promosi. Tapi itu tidak dilaksanakan sampai sekarang, sehingga akhirnya ya kasus seperti baru kemudian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapa saja, pemerintah, masyarakat, mahasiswa, akademisi, agar supaya ada edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Iya. Silakan Mas Edido. Saya sih terus terang saya senang sekali kejadian ini. Senangnya tuh karena yang saya tunggu-tunggu ada koreksi dari rakyat terhadap gaya hedonis pejabat muncul. Tapi kan jangan asal tuduh bang, mentang-mentang dia flexing, emang uangnya tidak, dari saya tidak uang haram gitu bang. Kan saya tidak tentu, menyatakan menuduh, saya tidak menyatakan menuduh, kan menyatakan diperiksa. Tapi beginilah, seseorang yang sudah meninggalkan gaya hidup masyarakat dan dia mau jadi pejabat, berarti memang tidak siap jadi pejabat. Itu saja sebenarnya, sederhana kok. Ini pilihan ini. Jadi kalau Anda tidak bisa bergaya hidup seperti halnya rakyat biasa, ya jangan jadi pejabat. Pilihannya begitu. Orang tidak akan pernah permasalahkan Anda punya pesawat pribadi, pakai semua bermerek, apa segala, nggak masalah. Tapi Anda bukan pejabat. Dan saya banyak sekali teman-teman saya menyatakan saya nggak sanggup jadi pejabat. Kenapa? Karena saya nggak bisa hidup sebagai rakyat biasa. Jadi pernyataan saya sederhana. Wahai orang yang belum bisa hidup menjadi rakyat biasa, janganlah menjadi pejabat. Itu saja, sederhana hidupnya. Itu saja. Nah, jangan jadi PNS karena bang. Tadi bukan semuanya. Nah, tadi LHKPN, saya pikir beginilah. Mari kita semua mendoronglah itu terjadi. Yang banyak sekali tidak mau lapor itu DPR loh, kepolisian, ya kan? Itu kan yang tidak banyak sekali yang mudah-mudahan Pak Firly berhasil mengini ke teman-temannya. Pak, saya juga nggak sebutkan banyak pengusaha kaya juga nggak benar. Enggak, tapi kan bukan LHKPN dia, gitu ya. Iya bukan, maksudnya kalau kita bicara item pajaknya kan. Bukan, saya itu bicara tentang LHKPN. Ya. Oke, LHKPN. Jadi mari kita menyambut kehebatan netizen menyoroti tentang moral pejabat.
Mari kita jadikan hari ini adalah hari kegembiraan untuk mengawasi pejabat. Saya pada saat mau pejabat, rumah saya itu dekat lapangan golf. Orang bilang, kamu kok nggak mainin golf? Begini, aku tahu pensiunku nanti 4, sekian juta. Kalau aku main golf, maka aku nggak mampu bayar golf. Bukan berarti saya anti orang yang main golf. Tapi saya sudah menyatakan nanti saya menjadi pemain bayaran. Jangan-jangan tidak terekspos Bang, tidak diunggah aja kali. Enggak, Bang. memang saya nggak biasa. Nggak ada yang tahu aja kali Bang, nggak ada yang tahu. Ya itu kan artinya adalah pilihan pribadi. Bukan. Ya. Pejabat harus memilih bahwa dia tidak boleh hidup berbeda dengan rakyat banyak. Itu pilihan. Etika pejabat itu melekat Itu etika pada pejabat orangnya melekat. ya. Jangan menyatakan. Jadi begini, Anda punya motor gede apa segala, mobil pesawat pribadi, tahu Anda menjadi pejabat, kurangi dululah. Karena bukan itu etika pejabat. Jadi itu saya tidak setuju menyatakan, udahlah, kalau mau berhidup mewah, janganlah jadi pejabat, udahlah, itu aja. Oke, tapi nanti kita juga ingin mendalami mengenai kasus ini sudah sejauh apakah kemudian perkara kasus dari Mario Dandi ini dan juga bagaimana kondisinya. Nanti kita akan terhubung bersama dengan pengacara dari Mario Dandi, ada Dolfi Rompas. Nanti kita akan terhubung, saya jeda ya, saat lagi tetaplah bersama kami. David tadi, dan saya berdoa untuknya, dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan meskipun tentu belum sadar, masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya jika digerakkan itu sudah mulai baik lah. Itu satu. Yang kedua, itu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi jenis perbuatan apa, dihukum dengan apa. Ya, kalau begitu kita coba akan mengetahui bagaimanakah perkembangan mengenai perkara kasus ini. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Dolfi Rompas, ini kuasa hukum dari Mario Dandi. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, sejauh ini memang perkara kasus dari Mario Dandi ini sudah seperti apa, dan juga mungkin ditambahkan kondisi baik fisik maupun juga psikologi dari Mario seperti apa saat ini, Bang? Karena semua mata tertuju pada kasus ini. Ya, untuk perkembangan kasusnya sih masih terus berjalan. Malam ini juga saya masih di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih terus bekerja untuk meminta keterangan, dan kalau untuk kesehatan tentunya harus kembali kepada tim medis ya, karena selama ini kan belum ada pemeriksaan. Jadi ya kami ini serahkan sepenuhnya kepada penyidik, karena penyidiklah yang punya kewenangan untuk memeriksa Mario. Bang Dolfi, kita agak mundur sedikit. Sebenarnya pemicu awal sehingga klien Anda, Mario Dandi, bisa naik pitam ini karena apa, Bang? Karena awalnya kami mendengar aduan perempuan berinisial AG. Kemudian muncul lagi wanita Berubah berinisial lagi. APA. Yang Simpang benar yang siur mana ini, ini, Bang? Dolfi? Ya, itu memang di dalam keterangan kan sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi berawalnya dari saudari AG. Jadi dari saudari AG inilah sehingga timbul pertemuan ya. Jadi dari saudari AG inilah sehingga adanya pertemuan bersama dengan David di TKP. Ngadu apa AG ini, Bang, ke Mario? Apa yang Bang? disampaikan, Bang? Ya, jadi ada sesuatu yang disampaikan sehingga klien kami Mario ya tujuannya ingin coba untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudari AG tersebut. Oke, betul Bang, kemudian sempat meminta SL untuk bersiap memvideokan pertemuan tersebut. Sudah ada rencana untuk melakukan hal ini? Jadi itu terjadi secara spontan ya pada saat mereka ke sana. Jadi memang ada penyampaian itu untuk diambil video ya. Ya. Bang Dolfi, kalau memang hanya bertemu, kenapa sampai tega sekali, Bang, menganiaya korban David Ozora ini? Bahkan video yang sudah viral, Bang, korban sudah terbaring lemas, masih dipukul, ditendang berkali-kali, Bang. Ya, jadi setelah kami bertemu dengan klien kami, ya
pada 2 hari yang lalu waktu ada penambahan pemeriksaan, memang klien kami Mario menyampaikan kepada kami bahwa apa yang dia perbuat itu adalah suatu kesalahan dan sangat menyesal ya atas perbuatan tersebut. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan lagi karena ini menjadi simpang siur dan juga menjadi pertanyaan publik. Apa sih kemudian yang disampaikan oleh AG kepada Mario sehingga kemudian Mario ingin mengklarifikasi bahkan tindakan kriminal ini yang kemudian muncul dilakukan terhadap David? Ya, jadi hal tersebut sudah dituangkan di dalam BAP, jadi mungkin nanti penyidik akan coba untuk bisa menginformasikan karena ini kan masih terus melakukan pemeriksaan ya. Jadi mungkin nanti biarlah penyidik yang akan mengungkap. Ya, karena kami hanya mendampingi dan kami memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik agar supaya kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Bang Dolfi, ini kan dari kepolisian menjelaskan perbuatan tidak menyenangkan. Apakah ini hanya sebatas verbal atau sudah mengarah ke fisik sehingga memantik reaksi dari Mario Dandi Satrio ini, Bang? Kalau itu karena itu teknis penyidikan dari pihak penyidik, jadi mungkin penyidik yang lebih memahami tentang keterangan tersebut. Oke, Bang, nampaknya kan tidak hanya Mario Dandi, kemudian AG dan juga SL saja yang ada di lokasi, tapi informasinya ada sosok wanita lain, APA ini. Apa peran dari seorang wanita ini, Bang? Bisa dijelaskan mungkin kepada kami? Ya, kalau pada peristiwa yang terjadi di TKP kan memang tidak ada nama itu. Jadi selama ini kan yang ada di dalam keterangan yang juga sudah diberikan oleh klien kami bahwa memang mereka pada saat itu hanya bertiga. Yaitu klien kami, saudara Ed. Bang Dolfi masih tersambung, dilanjutkan Bang. Baik, kita coba menghubungi Bang Dolfi Rompas lagi. Silakan Bang Dolfi. Silakan Bang Dolfi. Oke, kita coba akan memperbaharui terlebih dahulu hubungan komunikasi kami bersama dengan Bang Dolfi Rompas. Kalau begitu kita coba akan kembali lagi. Memang kasus ini kan masih berjalan dan juga masih berguring. Barboni, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran lah paling tidak? Jangan kemudian akibat satu kasus kemudian ini menjadi menggeneralisasi semua pejabat publik bahkan tidak hanya ASN. Iya, pertama sih saya kira kita juga harus fair bahwa ini bukan hanya persoalan teman-teman di Direktorat Pajak. Bagaimana dengan imigrasi, bagaimana dengan kementerian-kementerian, dan juga bagaimana dengan pejabat-pejabat daerah ngeri-ngeri itu. Itu artinya ini akan menjadi pelajaran buat semua. Ya, pentingnya sekarang kita menyadari bahwa zaman yang terus berkembang, dunia menuntut demokrasi ini harus sehat. Siapapun yang ada di ruang kekuasaan harus betul-betul peduli dan menghargai masyarakat sebagai pemilik kekuasaan. Kan itu. Dan sebetulnya sudah ada langkah hukum kan yang dilakukan oleh pemerintah lah. Ada dan juga ada upaya misalnya sekarang KPK sendiri mendorong adanya undang-undang perampasan aset. Saya kira itu perlu kita dorong bersama. Ya tinggal nanti teman-teman DPR mampu nggak merespons ini dan masukin dalam prioritas prolegnas tahun ini misalnya atau tahun depan misalnya. Nah, karena undang-undang perampasan aset ini nanti bisa mendorong banyak pejabat publik untuk bisa menahan diri. Mereka akhirnya bisa dikendalikan oleh aturan hukum sehingga persoalan-persoalan banyak pejabat yang kemudian menjadi cibiran atau omongan karena tidak bisa menertibkan diri itu ya bisa dikendalikan lah, kurang lebih begitu. Dan Presiden sendiri juga dalam pertemuan terbatas di Istana tanggal 7 Februari, ya saya kira hadir juga Kapolri di situ, Jaksa Agung, Menko Polhukam memang mendorong juga ide KPK ini dijadikan sebagai keputusan oleh DPR supaya legislasi terhadap undang-undang perampasan aset itu dikonkretkan. Baik. Nah saya kira langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan. Karena kalau tadi kembali kepada postulat moral, kemudian pada akhirnya kita bicara soal alat ukur. Ya, karena kita tidak bisa mengharapkan semua orang jadi baik. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun yang ada di ruang kekuasaan itu menjadi orang baik. Nah, maka negara hadir, dia dengan segala perangkat hukumnya ingin menertibkan dan memaksa orang supaya baik. Ya kan begitu. Nah ada perlu konformitas. Jadi kepatuhan terhadap aturan. Nah dalam konteks inilah penegakan hukum itu menjadi alat ukurnya. Ya kan begitu.
Ya, cuman lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana mengatur ruang publik dan ruang kekuasaan ini dalam perspektif demokrasi itu harus dari sudut pandang konstitusi, bukan dalam sudut pandang nilai dan segala macam. Saya sendiri misalnya sangat respect juga dengan kinerja KPK di era Pak Bambang. Bapak ya dulu sempat, cuman sayang sekali kan nuansa keagamannya terlalu menonjol sehingga akhirnya orang berpikir apakah ini sebuah upaya ini apakah sebuah pemberantasan korupsi atau sebuah upaya sebuah khotbah dalam semua baik, cuman bagaimana menampilkannya di ruang publik, cara dan simbol, nah itu yang penting sehingga nanti niat baik itu tidak disalah tafsirkan. Baik. Kurang Saya lebih mau begitu. Makasih. interupsi soal undang-undang perampasan aset. Itu bukan dari sekarang, masih zaman saya lagi. Kenapa? Karena sistem politik kita itu syarat dengan money politik dan cost politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019 untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR pusat, kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, seperti itu. Kalau bukan tokoh minimal 5M sampai 25M. 2019 itu Jawa Timur ada yang 3M, 4M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700M. Wow. Mendekati 1T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan. Sehingga demikian itu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. Yeah. Mereka harus bertanggungjawabkan aset-aset kekayaan mereka. Ada anggota ketua MPR pergi datang ke pernikahan anaknya presiden di Solo pakai jet pribadi. Bayangkan. Nah, ketua MPR berapa tahun? Dari mana? Berarti kan terlibat dalam kegiatan pengusaha atau dan seterusnya seperti Pak Said Didu katakan tadi. Saya berharap bahwa pada hasil 2024 nanti betul-betul DPR itu relatif murni, relatif bersih sehingga mereka bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset yang itu sudah puluhan tahun. Itu yang kita nantikan Pak Abdul. Kita boleh kembali ke kasus, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Bang Dolfi. Bang Dolfi, kami ingin secara konkret sebenarnya apa hubungan antara Mario Dandi, kemudian AG dan juga perempuan inisial APA yang sampai sekarang kita belum tahu Bang latar belakangnya apa ini Bang? Ya, sebenarnya mereka semua itu kan punya hubungan pertemanan. Jadi sebatas pertemanan. Pacaran gitu Bang antara AG dan juga Mario Dandi? Ada hubungan AG-nya khusus? mengadu ke Mario Dandi? Iya. Kalau yang kita ketahui melalui keterangan yang sudah diberikan di dalam BAP bahwa mereka memiliki hubungan ya. Oke, antara Mario dan juga AG? Iya. Ya. Jadi antara AG dan Mario memiliki hubungan. Oke, lalu hubungan antara Mario, AG dan juga APA ini apa Bang? Ada hubungan khusus kalau kah? kalau itu saya belum mendengar ya di dalam belum melihat ya dan mendengar di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami bahwa apa ada hubungan atau tidak. Baik, saat ini dari kuasa hukum sudah mendengar Bang, banyak juga desakan, dorongan bahkan soal hukuman untuk Mario Dandi ini bukan cuma 5 tahun, tapi diperberat karena penganiayaan berat yang dilakukan bisa 10 sampai 12 tahun. Responnya bagaimana nih kuasa hukum? Ya tentunya kami yang pertama-tama harus menghormati ya setiap proses hukum yang sedang dijalani oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya ini kan adalah negara hukum, jadi biarkanlah penyidik menjalankan tugas dan kewenangannya dengan benar dan tepat tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kami sangat percaya bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan mengungkap perkara ini secara tuntas dan terang benderang dan tentunya akan bekerja secara profesional. Ya, Bang Dolfi, mumpung ada Anda di sini Bang, apa sih Bang yang kemudian sempat disampaikan
oleh Mario Dandi kepada Anda mengingat kasus ini kemudian begitu besar, bahkan juga menyeret nama besar sang ayah, bahkan hingga sang ayah kemudian harus mundur dari jabatannya? Iya, terakhir dia menyampaikan kepada kami ya bahwa dia mengakui ya bersalah dan beliau menyatakan menyesal, bahkan pada waktu pemeriksaan sebelumnya ya, dia meminta kepada kami untuk mengunjungi rumah sakit dan menyampaikan permohonan maaf kepada David ya dan kepada keluarga David juga. Bahkan dia meminta kalau bisa kami kuasa hukum mendoakan Adinda David agar supaya segera pulih. Gitu. Tapi sejauh ini Bang Dolvi dari kuasa hukum, dari pihak keluarga sudah bertemu dengan keluarga korban, bagaimana responnya? Karena kami dengar di media kabarnya Anda juga diusir Bang dari rumah sakit. Jadi bukan diusir ya, jadi mungkin informasinya agak keliru ya, jadi kami tidak diusir. Cuman memang pada waktu kami datang mungkin saatnya kurang tepat karena Adinda David kan masih berada di ICU, jadi belum saatnya lah gitu. Dan untuk keluarga klien kami sebenarnya dari awal-awal memang sudah pernah mengunjungi pada saat Adinda David itu masih dirawat di RS Medika Permata Hijau. Jadi sudah pernah datang dan bertemu langsung dengan ayah daripada Adinda David yaitu Pak Jonathan dan menyampaikan juga permohonan maaf secara langsung. Bahkan Pak Jonathan ayah daripada Adinda David sangat ramah dan baik sekali menerima keluarga daripada klien kami. Itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bang Dolvi informasi singkat dari Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, catatan demokrasi kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita langsung ke Kang Luki Hakim. Kang Luki Hakim, seperti tadi kata Bang Teddy, kalau memang ada permasalahan di internal sebagai seorang pejabat, harusnya kan ya ikuti saja proses yang ada. Jangan malah diumbar di media sosial, kemudian jadi opini publik yang berkembang liar lah itu. Respon Anda, Bang? Iya, jadi mungkin Bapak yang satu itu tadi kurang up to date, kurang update tentang kasus saya. Sebenarnya ini kasus yang berbeda. Jadi kasus saya ini bukan kasus yang tiba-tiba diumbar di media sosial. Jadi ini sudah dirapatkan di interpelasi sebelumnya, sudah dirapatkan dengar pendapat dengan DPRD, dan ketika saya memutuskan untuk mundur, yang mana itu adalah hak saya dengan alasan tertentu, maka rakyat punya hak untuk mengetahui. Ini kan keterbukaan publik, bahwa seorang pejabat yang dipilih secara terbuka oleh publik ketika mengundurkan diri, maka harus diumumkan kan gitu, baik itu secara formal melalui DPRD ataupun media mendatangi saya dan meminta keterangan. Saya rasa seperti itu sih. Atas nama keterbukaan publik, Bang, sudah terjawab? Ya, itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Faktanya bahwa gubernur juga baru tahu gitu, nggak ada komunikasi dengan gubernur. Kita nggak bicara hal yang lain lah, kita bicara aturan ya. Tapi sangat disayangkan ya, waktunya sangat terbatas. Kita lagi membahas hal yang lain. Oke. Nggak, jadi gini aja. Singkatnya, Bang. Ya, Mas, singkat, Bang. Mas siapa tadi Kang namanya? Luki Hakim. Oh, saya baru tahu. Ternyata secara aturan ya secara aturan, ya saya juga nggak tahu dari artis, baru tahu tadi. Itu jelas bahwa kewenangan gubernur itu kan ada permasalahan di bawah dan segala macam. Itu kan beliau yang ini. Nah, faktanya Pak Gubernur Ridwan Kamil pun nggak mengetahui dan komunikasi pun tidak ada. Itu fakta. Kita bicara aturan main aja. Tapi udahlah, kita kan lagi bicara mengenai hal yang lain. Kita nanti buka floor aja, Mas yang tadi ya. Kita nanti bicara hal yang ini. Kita berikan kesempatan yang sama, singkat saja, Kang Luki. Iya, jadi sebenarnya yang terjadi di Indramayu itu adalah masalah Indramayu karena Undang-Undang Otonomi Daerah, bupati itu memiliki hak otonomi tertentu, yang mana gubernur itu sebagai pengayom perpanjangan dari pemerintahan pusat. Jadi permasalahan Indramayu sudah selesai di tataran Indramayu itu sendiri. Ada interpelasi, ada rapat dengar pendapat, dan tentu saja itu sudah final. Lalu ketika proses pengunduran diri,
surat itu dikirim kepada DPRD, kepada gubernur, dan kepada Kemendagri. Nah kalau masalah Pak Ridwan Kamil baru tahu ya karena setelah tahu dari suratnya saya kirim kan seperti itu. Baik, Kang Luki, Terima kasih, tapi Kang. singkat saja. Tadi seperti pesan Bang Said dulu bahwa kalau memang ingin menjadi ASN, ingin menjadi penyelenggara negara, ya harus siap tidak hidup hedon, tidak flexing, tidak mempamer kemewahan. Pesan dari Kang Luki mungkin? Iya, tentu ada asas kepatutan, artinya asas kepatutan rasa tepos liro ataupun berempati kepada nuansa masyarakat di tempat orang itu menjabat. Jadi bukan berarti karena memang ini didapatkan dengan sah ataupun tidak melanggar aturan, tapi tidak memperhatikan nuansa hati masyarakat. Jadi saya rasa sebagai pejabat publik memang harus stuck sama itu, harus stick sama itu gitu. Jadi memang ya harus mengubah behaviornya, mengubah tata keramanya, mengubah pola postingan di media sosialnya pun seperti itu. Ya, Bang baiklah. Nah, Ingin menambahkan, Bang? Seperti ingin menanggapi ini. Ingin menambahkan? enggak, saya cuma mau Oh, nanya. oke. Kayaknya sudah tidak sabar. Nanya, Bang Said nanya, Didu. ya. Tanya aja Cuma mau nanya Mas ya. yang tadi itu. Sesuai topik ya, Bang? Mas Ya. yang tadi itu dia mau nyalek nggak atau mau ikut pilkada nggak nanti? Itu out Oke, of dijawab topic nanti gitu, ya, Bang ya. Di Terima luar kasih. topik itu, Bang. Bang Said Didu. Saya lebih penting sih, sekali terus terang, malam ini saya happy. Karena publik sedang Sekali lagi ya. sensitif terhadap gaya hedonis pejabat. Itu happy saya. Saya ini bekas pejabat, 32 tahun. Jadi kenapa? Nah saya begini ya, ke depan, nah, tadi dari segi hukum, saya dari segi pergaulan deh. Saya minta itu protokol itu, ngiung-ngiung itu nggak boleh ada lagi di jalan deh. Di Jakarta itu hanya presiden. Dan saya berharap polisi di jalan itu berhentilah menawarkan ngiung-ngiung. Itu juga, karena itu mengganggu semua. Nah, saya siapapun jangan dikait-kaitkan. Bukan. Saya enggak. Boleh pakai mic, Bang Boni Kembali boleh lah. pakai mic, Iya. Bang Boni. Kembalilah ke Pak kayak dulu. Isengnya aku Bang Said. Kali aja tahu kan, zaman Pak Anies ngeong-ngeong kayak itu Nah. kalau gubernur lewat ya kan. Ya bukan nanya, kan nggak ada urusan. Bang Said dilanjutkan. Nggak ada urusan. Silakan, sama Bang Said. Yang jelas Tidak ada hubungannya. zaman Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itulah. Ya. Bukan Pak Jokowi. Ya bukan, zaman Ya. Jokowi banyak sekali ngiung-ngiung itu. Bukan Pak Jokowi. Bukan, saya menyatakan zaman Jokowi banyak ngiung-ngiung gitu kan. Nah, memberhentikan ngiung-ngiung saja kok nggak bisa. Oke. Yang kedua, itu protokol di bandara kurangi. Protokol untuk ibu-ibu, temannya ibu pejabat aja kalau mau berangkat pakai protokolnya. Ya tadi Mas Boni saya bilang kalau ada acara ibu-ibu BUMN itu protokol 3 kali lipat protokol BUMN di bandara untuk ngurus ibu-ibu. Ya, nah ini kurangi semua. Jadi beginilah, persempit ruang pejabat untuk menunjukkan sikap hedonismenya. Dan merasa istimewa. Di tempat nikahan jangan hentikanlah pengumuman terus. Selamat datang Bapak ini, Ibu ini. Menghormati silakan tamu kami undangan, berfoto. Bang Said, menghormati tamu undangan, Bang, pejabat. Bukan, Bang. itu kan menghormati tamu. Apa bedanya tamu Said Didu dengan dia? Oke, kalau tamu bedakan ya udah nggak usah undang Said Didu juga dong. Bukan saya. Jadi kita yang tidak pernah lewat VIP bisa menunggu 1 jam hanya foto hedonis para pejabat. Kurangi itu. Di rakyat juga pesta pernikahan di Pak kampus Said, sedikit. saya pernah dapat cerita. Jadi suatu kesempatan kami pernah ngobrol santai dengan beberapa senior, termasuk di situ ada Pak Ketua KPK. Ceritalah beliau pernah bertanya kepada para kepala daerah dalam sebuah pertemuan, angkat tangan siapa di sini yang proses pilkadanya tidak didanai oleh donatur. Tidak ada yang angkat tangan. Oke. Artinya bahwa semua didanai oleh donatur. Bayangkan kalau kepala daerah kita dimodali oleh orang, katakan pengusaha, dan kemudian menjadi gubernur, bupati, wali kota. Kita bagaimana menjamin bahwa dia tidak akan korupsi atau tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk komersialisasi dan melahirkan konglomerat-konglomerat baru dan memperkaya yang lama. Lalu gaya hidup tadi itu terus subur kan kayak gitu. Gaya hidup mewah itu. Saya begini sih, saya bilang sederhana lah. Kalau Anda mau hedonis, mau kaya raya, tampil dengan seluruh gaya Anda, maka janganlah jadi pejabat. Itu saja.
Kalau Anda mau jadi pejabat, maka jadilah sama dengan rakyat biasa. Itu pilihan hidup kok. Jangan. Itu saran lah, itu Ya, saran. betul. Jadi Iya, maksudnya artinya bukan sebuah keharusan, itu saran. Sebetulnya gini, secara teoretis itu kan sebetulnya dia lebih kepada batin sebetulnya, pada prinsip batin. Artinya bukan hal yang formalistik. Saya kira poin Pak Said ini bagus. Kita sepakat juga. Cuma begini, yang perlu itu harus lebih dalam lagi, maksud saya itu bukan pada tampilan luar saja. Karena begini Pak Said, misalnya ada menteri yang memang dasarnya pengusaha kaya raya. Pasti dia kemana-mana dengan mobil mewah dan juga ini ya toh. Begitu juga ada bupati yang dasarnya orang kaya. Nah artinya bukan lebih pada penampilan, tapi lebih kepada ketepatan konteks bersikap. Ketepatan konteks ya, Bang Boni. Ketepatan konteks dia menampilkan barang, ketepatan konteks dia berkata-kata, kan begitu. Karena ada tanggung jawab moral di dalam jabatan yang melekat dalam dirinya. Nah ini Bang poin Boni, yang kita bagus berikan dari Pak kesempatan juga Said. untuk Pak Abdullah ya. Jadi saya ini. Silakan. Jadi dari semua hal yang bicarakan tadi itu, penyebab utamanya ada sistem politik kita. Tadi Bapak katakan semua gubernur, bupati yang hadir itu semua mengaku dibiayai oleh donatur. Karena sistem partai politik kita, sistem pemilu kita, sistem pilper kita, sistem pilkada kita seperti begitu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli, sila keempat itu kerajaan pimpin oleh hikmah, kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti kita milih anggota MPR, MPR bermusyawarah pilih presiden, wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka musyawarah milih gubernur, begitu juga tingkat 2. Apakah ada money politik? Ada. Tapi kalau itu terjadi, KPK bisa langsung tangkap. Bukti Malang, 42 dari 45 anggota DPRD ditangkap sekali. Bisa. Kalau yang sekarang bentuk pilkada yang kasus beliau itu, karena beliau itu tidak bisa dimarahi oleh gubernur karena beliau bukan bawahan gubernur. Beliau dipilih oleh pilkada. Nah, sistem ini harus kita ubah. Baru sekali lagi. Baik. Kalau ini kami setuju. Minggu lalu Partai Garuda itu membuat statement bahwa hancurnya kerukunan masyarakat itu karena pilkada langsung. Kenapa? Jadi kami itu secara resmi mengatakan itu. Kenapa? Karena rakyat itu akhirnya ikut bertarung, ya. Dan bukan bertarung secara ini juga, akhirnya dana uang di sana dan segala macam. Jadi perpecahan di negeri ini statement resmi Partai Garuda ya. Boleh ya? Itu saran ya Bang? Bukan. Statement resmi Partai Garuda adalah kita sudah melihat kerusakan perpecahan di negara ini itu karena pilkada langsung. Poin yang berbeda nanti kita bahas tema sendiri itu ya. Kata Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subhanur Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sama budiman dan sama dimuliakan Allah, para narasumber, mobil khusus Bapak Said Didu dan Pak Abdullah Mahwa, dan juga tidak ketinggalan host kita yang ganteng dan cantik. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membicarakan satu kasus yang bermuara dari akibat hedonisme. Islam tidak melarang orang mencari kekayaan. Islam tidak melarang orang hidup dengan kemegahan. Yang Islam melarang adalah cara bagaimana orang mendapatkan harta. Dan itu yang dilarang. Ini adalah dampak salah satu yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal ini akan kembali kepada asalnya. Ketika dengan cara yang tidak baik, maka lahirlah perilaku yang juga menampilkan perilaku yang tidak baik. Hal ini yang harus kita jaga dan hal ini yang harus kita pelihara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kita disuruh mencari kehidupan, suruh cari makan, tapi dengan catatan yang halal dan yang baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau sekali-kali mengikuti sepak terjang langkah-langkah yang dilakukan oleh setan. Sebab karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling amat dahsyat. Ketika Allah berikan peringatan seperti itu, sudah 14 abad yang silam, 15 abad yang silam, ayat ini sudah ada di tengah kehidupan umat manusia.
Bahkan alhamdulillah negara kita Republik Indonesia walaupun bukan negara beragama, tapi ada sistem yang membentuk moral. Hanya saja pejabat kita yang kurang bermoral. Ini yang perlu perhatian, dan ketika inilah sudah Allah tentukan kepadanya. Dan jadi teguran buat kita, agar kita semuanya sadar, agar kita melek mata, dan harus ingat siapapun yang ingin menjadi pejabat negara harus bisa mawas diri dan bisa timbang hati. Lihat di tengah-tengah adanya rakyat yang masih miskin, rakyat yang masih susah. Tidak perlu Anda tunjukkan hedonisme. Jangan sekali-kali tunjukkan dengan pamer. Apalagi pamer dan hedonisme yang ditampakkan di tengah kehidupan. Sudah jelas-jelas Al-Quran betul-betul memberikan peringatan yang besar. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yakni adalah mereka tergolong daripada orang-orang pengkhianat dan pendusta terhadap agama. Agama saja mereka dustai, apalagi negara. Agar negara saja mereka bohongi, apalagi rakyat pasti didustai oleh mereka semua. Mudah-mudahan akan manfaat buat kita semua. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semoga kehidupan kita berbangsa ke depan jauh lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Boni, Bang Teddy, kemudian ada tadi kuasa hukum dari Mario Dandi, Bang Dolfi. Dan juga Kang Luki Hakim, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Pak Abdullah, terima kasih. Bang Saidu, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.